Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ibadat kaji nggak selesai Ustaz ya. Gimana? Ibadat kaji kan belum selesai. Oh ya, nggak ada kan selesai kaji itu. Karena ada kesempatan bertanya sama tanya. Ya. Ya, kalau paru-paru kerjanya bernafas. Kalau akal tadi Ustaz, ya, gimana dia bekerja, bagaimana cara bekerjanya. Ya, kalau dalam diri kita ini, ya, fungsi akal itu di mana? Ya. Di tangan kah, di kaki kah? Ya. Ya. Agar dia bekerja kayak tadi itu, ya, tidak lepas ya, tidak loss. Ya, tidak loss dia. Iya. Kira-kira begitu. Ya. Assalamualaikum. Ya, salam. Bapak Ibu sekalian, memang ini menjadi perdebatan ya di antara kalangan ulama. Yang akal itu di mana tempatnya sebenarnya? Tempat akal itu hati atau tempatnya di otak? Ada yang mengatakan di otak akal itu, dan dia beda dengan hati. Ada yang mengatakan bahwa akal itu sebenarnya fungsi hati. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun yang penting manusia itu ada akal yang berfungsi maka akal itu dalam Quran apa kata Allah? Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, untuk merenungkan, memikir. Afala tatafakkarun, afala tubsirun. Itu semuanya fungsi akal. Kalau tatadabbarun itu menganalisa, dianalisis ini dengan ini keluar kesimpulan ini. Maka orang tak ada akal tak bisa meneliti. Karena penelitian itu harus berdasarkan data dan membanding-bandingkan data untuk menemukan satu kesimpulan baru. Itu kerja akal. Cuman tadi Bapak tanya bagaimana supaya akar ini tidak loss. Maka Rasulullah menjawab, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang harus kita perhatikan supaya fungsi akal kita itu tidak loss. Apa? Yaitu ada satu organ di dalam tubuh kita itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim dan juga ulama-ulama lain, raja dalam diri manusia. Jadi seluruh organ kita ini baik di dalam atau di luar ada raja, Pak. Maka raja ini kalau baik pasukannya semuanya. Tapi kalau rajanya, maka orang sekitarnya rusak semua. Kenapa? Karena rajanya udah rusak. Maka Rasulullah katakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Allahu Akbar. Ingat, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Daging itu kecil, Bapak Ibu sekalian, kecil. Qalb. Jadi daging itu kecil, maka jangan diisi macam-macam. Maka kalau kita isi macam-macam, meledak itu daging, bisa stroke kita. Daging itu kecil, kenapa kita banyak naruh semuanya di situ? Yang mana daging itu namanya apa? Ingat katanya, apabila daging itu bagus semua manusia. Tapi kalau itu yang rusak semuanya. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Itulah hati. Maka Bapak Ibu, hati-hati dengan hati katanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jangan taruh dalam hati kecuali yang Allah fungsikan. Bapak kalau memungsikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan, karena masing-masing qaddara fahada. Fahada itu maknanya apa? Allah telah memberikan fungsi masing-masing, terukur dan berfungsi. Karena ada yang diciptakan Allah kepada kita tidak berfungsi, barangnya ada, fungsi tak ada. Seperti telinga, daun telinga ada, anak telinga ada, tapi tak Coba orang tuli itu, Pak, ada telinga ada? Fungsi tak ada, Pak. Orang buta
mata ada, alis ada, bola mata ada, tapi tak. Oh, itu bahaya sekali. Maka fungsikan. Kalau bapak balik, mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Bapak operasi bagaimana supaya telinga mendengar, mata telinga melihat, mata rusak tak? Itulah Allah kata, maka dalam agama kita terlaknat orang yang merubah-rubah ciptaan. Jangan dirubah-rubah Bapak Ibu, karena masing-masing sudah Allah berikan fungsinya. Kalau Bapak robah, terbalik Pak, rusak semuanya. La ilaha illallah. Biarkan. Maka jangan kalau sudah hidung sudah bagus begini ya, agak pesek cuma sedikit, jangan dimancung-mancungkan, rusak semuanya nanti. La ilaha illallah. Dioperasi pula dimancungkan. Sekarang kerja saya tahun yang lalu ke Bapak Ibu, ngeri saya ke Korea Selatan. Gila. Itu di sana itu di kota apa namanya? Ibu kota itu. Di mana-mana itu Seoul itu. Di mana-mana klinik operasi klinik operasi plastik aja isinya. Ini negara gila nih sebelah. Jadi tren manusia sana itu, saya tanya Pak, trennya memang begitu, operasi plastik. Jadi bapak orang tua, kalau dia menabung untuk anaknya, menabung duit untuk operasi plastik anaknya. Di sana kalau memilih tenaga kerja di perusahaan, di pegawai negeri, itu Bapak Ibu sekalian, 60% penilaian adalah kecantikan. Maka kalau nilai hasil umpamanya tes akademiknya 100, atau 80 sama, itu dilihat kecantikan. Atau umpamanya 180, 160, cuma 80 ini jelek, yang 60 pasti diterima. Oleh karena itu syarat bagi mereka harus anaknya operasi. Jadi orang tua itu berbahagia, baru senang dia kalau bisa menabung untuk anak-anaknya supaya bisa operasi plastik. Maka Bapak Ibu jangan terkecoh, kasih tahu anak-anak kita. Saya melihat tidak ada cantiknya itu operasi plastik itu. Kalau mereka tidak dioperasi, pucat-pucat Pak. Itu mengkilat-mengkilat plastik itu. Itu jagonya di Korea itu. Ada di negara namanya, pergi saya ke Bangkok. Bangkok Pak. Bangkok itu auzubillah, Thailand itu isinya operasi kelamin. Kalau dia ada bapak merubah kelamin pergi ke Bangkok. Astagfirullah. Maka waria aja isi sana Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kita menjadi syukur Bapak Ibu kita selamat. Ada Quran, baca Quran, nikmat hidup. Oleh karena itu kembali Bapak Ibu, jadi hati ini Bapak Ibu apa isinya? Maka jangan diisi dalam hati semuanya. Punya emas jangan taruh dalam hati, punya duit jangan taruh hati, taruh di bank duit. Jadi masing-masing ada tempatnya. Punya mobil taruh di garasi, punya kain taruh dalam lemari. Pokok semuanya taruh di tempat masing-masing. Ada orang dunia ini dimasukkannya semua ke dalam emas dalam hati, duit dalam hati, beli mobil dalam hati, beli kebun dalam hati. Pecah hati Bapak Ibu nanti. Hati fungsinya Bapak Ibu adalah iman. Tempat cinta kepada Allah. Tempat rasa takut kepada Allah. Tempat rasa pengharapan, tapi rasa penghadapan kepada Allah. Di situ cinta kepada istri. Kenapa? Karena istri taat kepada Allah. Itulah isinya. Isinya apa? Zikir kepada Allah. Kalau kita fungsikan hati seperti itu, maka hati itu pemahaman terhadap wahyu-wahyu Allah. Jadi hati itu sudah diuji sekarang oleh ahli, sekarang lagi teliti Pak. Hati ini sebenarnya kalau dalam istilah komputer, apa yang disebut hard disk manusia? Hard disk manusia itu yang mana? Artinya penyimpanan apakah penyimpanan data di otak, di memori, atau hard disk di sini? Sekarang sedang diteliti.
Sampai belum ada keputusan. Tapi ada gejala, Pak. Ada gejala bahwa yang hard disk kalau dalam bahasa pesawat kotak hitam itu manusia itu di mana sebenarnya? Fungsi kotak hitam. Jadi terjadi kemarin di salah satu negara Cekoslovakia. Ada seorang pengusaha, Pak. Saya baca di koran. Peristiwa itu koran itu, kalau tidak mungkin dia seperti koran kalau tidak kejadian. Jadi ada seorang pengusaha muda, eksekutif. Dia usahanya ini Bapak Ibu banyak masalah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dia kalut, krisis pemikiran otaknya. Akhirnya dia bunuh diri, Pak. Dia terjun dari lantai sekian, jatuh. Setelah dia jatuh, larikan ke rumah sakit. Cuman dia Bapak Ibu, di samping dia krisis itu, dia punya seorang perempuan, pacarnya, kalau bahasa mereka, kekasihnya, yang sangat dicintainya. Dia saat krisis disebut-sebut itu terus. Bayangkan. Ini ketika dia jatuh itu dibawa ke rumah sakit. Jadi dalam hatinya itu pacarnya saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia pergi ke rumah sakit, dia bawa. Setelah itu kata dokter tak ada harapan hidup lagi. Tidak ada harapan, cuman dokter meminta kepada orang dekatnya. Maka itulah calon istri tadi dipanggil. Berkenankah ibu mempersilakan kami mengambil hatinya? Karena di samping ada pasien yang gagal hati, dan ini tidak ada harapan hidup. Izinkan kami untuk menyelamatkan ada pasien. Di barat kan gitu. Di barat Bu ya, bisa ibu kalau meninggal suami jual organ suami itu kalau tidak ada warisan. Jual ginjalnya. Bisa, Pak. Selagi izin ahli waris. Maka di alam Islam haram hukumnya. Boleh. Maka Bapak terhormat hidup mati karena agama. Kalau tidak Islam Bapak dijual Bapak oleh istri besok. Tidak bisa dia menjual hidup-hidup, mati-mati bisa dijualnya. Jadi apa kata istrinya? Silakan. Akhirnya dibongkar hatinya, ditaruhlah di pasien yang gagal hati. Akhirnya operasi itu Pak berhasil. Setelah berhasil operasi itu, sehatlah pasien itu. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi, apa yang dialami oleh laki-laki yang terjun tadi, yang sampai bunuh diri tadi, persis semua dialaminya. Yang herannya sampai terbayang oleh dia perempuan tadi. Dicari-cari, disebut-sebutnya terus. Kekasihmu di mana? Akhirnya orang bingung. Siapa ini yang disebut-sebutnya? Dicarilah. Baru ketemu perempuan tadi, dipertemukan. Ketika dipertemukan, dipeluk-peluknya itu perempuan. Sayang apa macam-macam lah. Akhirnya Bapak Ibu berakhir juga dia dengan terjun. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan hati. Maka ini adalah embrio penelitian sekarang. Berarti itu hard disk, Pak. Hard disk dipasang di komputer lain, muncul lagi nanti isi. Jadi penyimpanan kotak hitam manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita di dalam Al-Quran, sebenarnya baik, agak bisa Bapak sabar sedikit. Bapak Ibu sekalian, maka dalam Quran, hati-hati dengan kabel data masuk hard disk. Kabel data manusia itu yang diingatkan Allah dua. Apa itu? Pendengaran, penglihatan. Maka apa isi hati Bapak? Isi hati Bapak dan baik, hati Bapak tidak baik ditentukan oleh kabel data. Apa yang Bapak lihat, apa yang Bapak baca, apa yang Bapak dengar, apa yang Bapak renung, itulah yang akan membentuk hati. Maka sama sekarang, orang di dalam warnet yang dilihatnya porno-porno saja, orang dalam masjid mendengarkan ceramah, sama isi hatinya, la ilaha illallah. Dan karena itu isi hati dengan ini, supaya inilah yang mengontrol akal, supaya akal tidak loss. Jangan biarkan, supaya maka inilah Pak, hati raja itu dikasih ini dia. Allahu Akbar. Maka akal itu terang.
Masya Allah, dah los dia Pak. Maka dia tahu nanti, karena dikasih tahu oleh Al-Quran mana yang baik, ya kan? Maka pikirannya jernih, pikirannya yang baik-baik. Jangankan bertindak Bapak Ibu yang jahat, berpikir yang jahat saja tidak. Kenapa? Karena hatinya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya di luar tema Ustaz. Ya. Mengenai bab salat, bagaimana hukumnya atau pandangan fikih Ustaz ketika kita sujud, kemudian jari-jari kaki kita tuh tidak ditekuk Ustaz. Tidak ditekuk. Paham Ustaz? Maksudnya jari kaki itu lurus seperti ini Ustaz, tidak ditekuk seperti ini ke arah kiblat. Bagaimana itu Ustaz? Apakah salatnya sah, tidak sah atau kurang afdal? Kemudian bagaimana pandangan empat imam mazhab mengenai masalah ini? Jadi dalam Hasyiah Imam Al-Bajuri bahwa seseorang itu sujud bisab'atil a'dha'in ay bisab'atil a'dham, dengan 7 anggota sujud yang wajib dibawa sujud. Wajib katanya. Wajib dibawa sujud. Mana yang wajib dibawa sujud? Jubhah 1, yadaini 2, 3, 2 lutut 5. Kemudian min butunin asabi' daripada anak jari. Jadi daripada anak jari itu kalau kita menengok dalam kitab Hasyiah Bajuri, dalam fikih kita mazhab Syafi'i memang wajib. Wajib perut daripada anak jari. Maka dianjurkan kita menekankan sedikit itu jari kita tu. Jangan kita gantung macam ni kaki. Apalagi kalau kita angkat seperti ini. Ada orang yang ketika sujud nyangkitnya kaki tu macam ni jangan tekankan dia sedikit, buat dia masuk, buat dia mengarah ke arah kiblat jari-jari kita tadi. Itu baru sempurna sujudnya kata Imam Bajuri. Jadi kalau tak terbuat seperti itu apakah bisa membatalkan? Ya, berarti kurang daripada syarat sahnya sujud dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain kita lihat bahwa sujud itu cukup meletakkan daripada jari jemarinya di sajadah, tidak menghadap atau tidaknya tidak diperhatikan. Tapi dalam mazhab Syafi'i diperhatikan. Walaupun menghadapnya itu sedikit sebentar saja. Makanya tekankan sedikit saja kaki kita tadi itu sudah memada. Begitu dia. Ada saya punya syekh namanya Syekh Hadrami. Itu beliau memastikan harus ditekankan anak jari. Ada Syekhuna Syekh Abdullah Ahmad Hajin begitu juga. Sehingga beliau mengatakan tidak sah sujud orang kalau tidak melakukan hal yang seperti itu. Memang dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ditekankan betul itu. Jadi perut anak jari kita tadi ditekankan sehingga afdal daripada salat kita. Kalau tidak ya ada orang yang menggantung kadang-kadang, yang nyelipik kadang-kadang, nyegek-gegekon kadang ketika sujud kadang lagi. Jadi memang mestinya harus ditekankan. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai musafir Ustaz, Ustaz sering mendengar kalau musafir itu hindari hari Jumat. Menghindari musafir di hari Jumat. Jadi? Apakah ada hadis Ustaz? Ya, jadi pendapat daripada Imam Malik berpendapat bahwa hindarilah musafir itu di hari Jumat. Sehingga Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan hukum musafir di hari Jumat haram. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Dalam mazhabnya Imam Malik hukumnya haram, dengan mazhab Syafi'i hukumnya makruh tadi. Ilatnya cuma satu saja, dikhawatirkan meninggalkan Jumat. Tapi kalau seandainya Jumat kita tidak tertinggal, maka hukum musafir tadi boleh. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i jelas sekali, kalau memang ingin musafirnya di hari Jumat, maka musafirlah sebelum azan subuh. Jadi orang belum azan subuh kita sudah musafir keluar daripada rumah kita. Maka kalaupun meninggalkan Jumat kita tidak apa-apa, karena itu dihitung kepada hari sebelumnya. Begitu dia. Jadi elakkanlah musafir di hari Jumat sebisa mungkin. Tapi kalau tidak bisa, ya musafirlah, tidak apa-apa. Banyak kita daripada membaca doa. Musafir di hari Jumat atau di hari Selasa satu. Satu lagi atau cik lain? Cik lain. Ustaz, Abdul mana sholat Jumat? Kita mungkin diberi Indah. Ada masjid diberi Indah. Abdul mana sholat Jumat kita lakukan di sini
atau kita pergi sholat Jumat. Afdalnya salat Jumat lil mustautinin, bagi si mustautin. Tengok syarat daripada Jumat. Pertama, muslim, balik, berakal, laki-laki. Kemudian mustautinun. Mustautin ni orang tempatan. Yang 40 ahli Jumat ni mesti harus orang tempatan. Seandainya orang tempatan cuma 39 orang. Orang tempatan 39 orang. Yang ke-40 khatib. Khatibnya datang dari luar. Khatib-khatib yang musafir pula. Maka Jumat tadi mesti diulang dengan solat zuhur. Mustautin. Jadi di mana kita orang tempatan wajib solat, mestinya afdalnya solat Jumat. Di tempat itu tu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Tapi kalau orang yang dalam keadaan bekerja, susah pula balik ke rumah, balik ke dekat tempat tinggal, cukup solat di dekat masjid yang ada di dekat kantornya. Tapi afdalnya itu memang mustautin. Mustautin itu memang orang yang ada di tempat itu. Karena kalau tidak ada orang yang cukup 40 hari Jumat mustautin, datang satu orang musafir, maka mesti harus diulang balik i'adatuz zuhri, mesti diulang dengan solat zuhur. Begitu dia. Begitu. Jadi tak perlu pergi Jumat ke Mekah dah kalau awak di Pekanbaru. Kalau subuh kini ke nak perlu Jumatnya ke Mekah kita. Silakan. Terima kasih. Tuan. Mau tanya satu soal. Ya. Berarti musik itu dalam kasidah itu kan ada alat gitar dan alat. Oh, ini orang musik bertanya ini. Ini pertanyaannya karena saya kita ajarkan alat petik, jadi saya setengah-setengah dia ajar. Apa punya Ustaz? Saya ada dua punya syekh. Syekh yang satu mengatakan hukum musik haram kecuali musik yang tidak termasuk alat lahwi. Mana dia alat lahwi yang tidak termasuk alat lahwi seperti dub, rebana. Nabi kan menganjurkan dalam hadis, lakukanlah nikah, syiarkanlah nikah, lakukan di dalam masjid, wadrub biduf, dan pukullah dub. Dub tu rebana. Itu cuman yang dibolehkan. Ini pendapat syekh saya, satu orang syekh ni. Memang syekh saya ni agak zuhud sikit. Pakaikan sarung terus. Tak pernah saya menengok beliau pakai celana, tak pernah. Seumur-umur saya mengaji dengan beliau sampai hari ini. Pakaikan sarung terus. Tawaduknya luar biasa. Orang tak mengenal kalau beliau tu orang alim. Karena biasa, bajunya biasa. Kadang baju ni, buahnya ni tak lurus. Tapi alim. Sufi betul. Mulutnya komat kamit dengan zikir. Berjalan tak pernah menengadah ke atas. Berjalan ke bawah terus. Masih hidup beliau. Umur 65 ada umur beliau. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau dan Allah panjangkan umur beliau. Itu menurut beliau, selain daripada rebana, haram. Itu menurut beliau. Karena yang ada dalam hadis tu wadrib bidub. Cuma dub saja. Cuma rebana saja yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Sehingga beliau kritis sekali. Yang rebana yang dimaksud adalah yang terbuka satu. Jadi yang di sini yang ada, yang di sininya terbuka, itu boleh. Tapi kalau di sini tertutup, itu sudah alat lahwi. Itu beliau mengatakan hukumnya haram. Jadi ada yang terbuka itu, kan di sininya kayak apa namanya alatnya itu. Di sini buka, di sini apa? Kan ada yang macam ini kita pakainya itu. Yang ini yang tak boleh menurut beliau. Ada yang satu lagi, syekh saya mengatakan alat musik boleh dipakai kecuali daripada alat musik yang dimainkan dengan jari seperti keyboard atau seruling. Itu beliau mengatakan hukumnya haram. Tapi kalau masih dengan cara memukul seperti apapun bentuknya, itu boleh. Ini menurut beliau yang kedua ini. Jadi yang pertama agak syadid sikit, agak keras kata beliau. Yang boleh itu cuman rebana saja. Kata syekh yang kedua ini boleh selain daripada alat petik seperti keyboard, seperti seruling, tu beliau tidak. Makanya alat marawis tadi boleh bagi beliau karena masih memukul. Alat marawis kan memukul, dipukul ya. Itu pendapat yang kedua. Pak Anton memakai yang ke mana, Pak Anton terserah. Tapi Rasulullah pasti pakai nomor 2. Ya termasuk beliau tak membolehkan. Karena tak ada lahwi. Anda masih ingat itu ada anak-anak dulu yang bergitar ketika itu. Marah sekali beliau. Oh bukan.
ketika kan kami di bus di kita ada juga orang apa nih, orang ngamen ini pakai gitar kecil itu. Jadi kita kasihlah duit, kita kasih duit. Saya tak pernah saya menengok beliau marah ke saya kecuali ketika itu. Beliau bawa saya musafir ketika itu. Jadi ada orang tukang ngamen ini, anak-anak tak salah, pakai gitar kecil itu, berlagu dia. Kita kan biasa kita kasih duit. Kena kuliah gratis saya ketika itu. Mulai dari maghrib itu sampai selesai. Haram, tak boleh kata dia. Engkau memberi orang yang memainkan alat haram, haram. Uang apa yang engkau berikan? Engkau membantu orang berbuat dosa. Sekali itu Syekh mengajar ilmu dengan kalimat yang lama, itulah dia. Besoknya nak dia membuat sampai kini, apa pun lah serancak, apa pun lagu tukang amen tu nak dia mau pergi piti lah. Karena ceramah dek Syekh gratis. Nak dia mau. Malah kalau nyo berhenti wak pergi pitinya. Karena mengganggu juga. Awak sedang makan tu kadang makan tu nak pas waktu musik-musik sedang makan tu. Orang nak menikmati. Yang pasnya bermusik tu ketika mengendara. Awak sedang makan hanya bermusik-musik tambah kuat pula tu. Kadang kita sedang bercerita dengan kawan hanya tambah kuat pula tu. Jadi kata ke kawan, kalau nyo berhenti awak pergi piti 10,000 ni. 10,000 kan lumayan. 5 orang yang 2,000 lah. 10,000 tu ni. Tolok dah ustaz, datanglah kenyo anda nak tolok dah, pasti tersinggung lah orang nanti. Ini. Baik. Itulah kajian kita. Ada? Terakhir Ustaz ya. Terakhir. Baik. Ini subuh. Ya. Agak terlambat ini salat. Salat subuh. Apakah afdal saya ayatul masjid? Apakah salat sunat fajar? Karena saya belum sunat fajar ini. Kedua-duanya sama-sama dibolehkan. Ya. Ini maksudnya awal tadi atau dah setelah selesai solat subuh ni? Sebelum solat subuh ni Ustaz. Terlambat ni saya. Kedua-duanya boleh. Imam Ghazali dalam Ihya juga mengatakan bahawa boleh kita salat sunat tahiyatul masjid langsung, karena sebagaimana dalam riwayat hadis Nabi SAW mengatakan ketika masuk ke dalam masjid fala yajlis, jangan duduk sehingga kita salat 2 rakaat. Mengatakan itu salat sunat tahiyatul masjid. Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Zaidi dari mazhab Zaidiyah mengatakan lebih afdal salat sunat fajar lebih dahulu, karena dengan salat sunat fajar itu kita mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi kedua-duanya boleh. Nak kita salat sunat tahiyatul masjid dulu ada alasannya, atau langsung saja kita salat sunat fajar juga ada alasannya. Langsung digabungkan kedua-duanya, ini yang tak boleh. Dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh. Usalli sunnatan tahiyatul masjid wa qabla subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat tahiyatul masjid plus gabung langsung jo salat sunat sebelum subuh. Kedua-duanya kecil ulama tak sah. Menggabungkan satu ibadah dengan dua niat tak boleh. Puasa hari Kamis di situ jo, puasa mengqadha di situ jo. Cik je nak don dapat wak pahala. Nak boleh. Menggabungkan dengan dua niat tidak dibolehkan. Begitulah dia. Baik Pak. Baik, itulah kajian kita. Katanya ibadah sunat boleh. Ada yang dengar. Apa contoh ibadah sunat boleh? Kan sunat tu sama salat sunat. Katanya sama-sama salat sunat. Katanya siapa orangnya, siapa ulamanya, siapa orangnya, siapa hadisnya, mana riwayatnya. Yang kecil-kecil orang awak nak ngaji-ngaji orang, nak ngaji Sahih Bukhari. Di siku kalau ngecek-ngecek orang di kadai awak bisa ngecek-ngecek orang. Kalau di majlis ilmu mu nak faham mau ngecek-ngecek orang, awak mengaji Sahih Bukhari, lampir separuh. Kita mengaji hadis-hadis sahih. Kecek-kecek orang, entah indah, entah buayon tak kata. Ada pernah dengar juga ceramah. Masa menggabungkan niat ibadah sunat diperbolehkan. Misal orang tu sudah berwudu, pergi ke dalam masjid. Dia melakukan salat tahiyatul masjid digabungkan dengan salat sunat wudu. Boleh katanya. Dikaji awak enggak? Dikaji amun enggak? Makanya kecil orang tadi tanya ke nyoma kitabnya, mana riwayat hadisnya, siapa periwayat hadisnya, siapa ulama yang melakukan. Tapi kalau orang tadi je baru kaji tadi tu baru tu. Antah buayon tak kata, entah yon tindak.